Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyline. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film petualangan fantasi berjudul The Book of the Nine Cauldron yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang berkumpulnya para pendekar sakti untuk merebutkan sebuah kunci berbentuk kuali di mana di dalamnya terdapat sebuah kekuatan ilmu tingkat tinggi. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Kisah berawal ratusan tahun yang lalu, di mana terdapat seorang pendekar sakti yang tidak tertandingi bernama Kaisar Wu. Dia juga dijuluki sebagai pendekar kapak langit, hingga seluruh sakte dan para pendekar sakti lainnya tunduk padanya. Pada suatu hari, Kaisar Wu meninggal dunia, dan atas kematian Kaisar Wu, seluruh pendekar saling bertarung untuk memperebutkan ilmu kesaktian Kaisar Wu yang ternyata tersimpan di dalam goa. Goa tersebut hanya bisa dibuka oleh sebuah kunci berbentuk kuali kecil, dan hingga kini semua pendekar masih mencarinya. Suatu hari di siang bolong, terlihat sekelompok pendekar dari sakte Tieyi bekerja sama dengan sakte Qinghu, di mana salah satu murid dari sakte Tieyi telah berhasil menemukan kunci tersebut. Namun tak disangka, dari sakte Qinghu telah berkhianat dan hendak menghabisi seluruh anggota sakte Tieyi. Sebelum ketua dari sakte Tieyi dibunuh, dia memberikan kunci tersebut kepada salah satu muridnya yang bernama Sunar dan menyuruhnya untuk menyebarkan berita tentang kunci Kaisar Wu telah ditemukan. Kemudian sang ketua pun kembali melawan sakte Qinghu hingga tewas. Sementara itu, Sunar berusaha melarikan diri walaupun Sunar terkena anak panah dari ketua muda pemimpin sakte Qinghu. Di lain sisi, sekelompok pendekar dari sakte Gui Yuan sedang numpak jaran menuju hutan untuk mencari obat-obatan. Terlihat murid pertama sakte Gui Yuan bernama Teng San sedang mendongeng dengan putri ketua sakte bernama King Er. Setelah mereka memasuki hutan, tiba-tiba mereka bertemu dengan Sunar yang tengah dikejar oleh pasukan sakte Qinghu. Akhirnya, mereka dikepung pasukan Qinghu dan memaksa untuk menyerahkan kunci itu. Teng San kemudian menjelaskan kepada ketua muda bahwa dirinya tidak ingin terlibat, karena Teng San di sini hanya untuk mencari obat-obatan. Teng San lalu meminta izin untuk pergi, namun ketua muda malah menginginkan King Er yang terlihat gurih dan mempesona. Teng San yang merasa akan terjadi sesuatu, dia pun menyuruh adik seperguruannya untuk membawa King Er pergi. Dan terjadilah pertarungan sengit di mana Sunar tewas dan adik seperguruan Teng San juga tewas dalam pertempuran itu. Lalu, Teng San yang merasa kalah jumlah, dia pun pergi menyusul King Er dan adik seperguruannya, di mana ternyata King Er telah mendapatkan kuncinya. Tuan muda bersama pasukannya yang tidak bisa mengejar Teng San, dia pun berencana memfitnahnya. Tuan muda akan melaporkan kepada ayahnya yang bernama Guyong bahwa kuncinya telah dirampas Teng San dari sakte Gui Yuan. Di malam harinya, para petinggi sakte Qinghu bersama pasukannya mendatangi markas sakte Gui Yuan. Ketua sakte Gui Yuan yang bernama Zhuge dan para pasukannya pun menyambut mereka. Tak lama, Teng San bersama King Er dan adik seperguruannya datang hendak melaporkan kejadian sebenarnya. Namun ketua muda yang takut aksinya akan terbongkar, dia pun mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan ingin melamar putri Zhuge, yaitu King Er. Zhuge pun tidak bisa apa-apa karena urusan nikah tergantung pada pilihan putrinya sendiri. Dan tentu saja King Er menolak menikah dengan tuan muda.
Kemudian Guyong mengatakan bahwa kedatangannya ke sini ingin meminta kunci Kaisar Wu yang telah dirampas Tang San. Guyong juga mengancam jika tidak segera memberikan kuncinya, maka sakte Guiyan akan diratakan. Tang San yang mendengar hal itu pun menjelaskan bahwa kuncinya ia dapat dari Sunar, sakte Tieyi yang telah dibabat habis oleh sakte King Hu. Namun Guyong langsung menyelah pembicaraan dan terus mengatakan bahwa dia akan tetap meratakan sakte Gui Yuan jika tidak menyerahkan kunci Kaisar Wu. Dan di titik inilah kedua sakte pun semakin panas. Akhirnya, Tang San pun memutuskan untuk keluar dari sakte dengan tujuan masalah ini jangan melibatkan sakte Gui Yuan. Tang San juga mengatakan jika mereka menginginkan kuncinya, maka harus menghadapi dirinya. Namun, pada saat Tang San hendak pergi, tiba-tiba ketua muda melesatkan anak panahnya. Lalu King Er malah mengorbankan dirinya hingga tewas demi menolong Tang San. Tentu saja hal itu membuat Tang San murka dan pertempuran kedua sakte pun terjadi. Di tengah pertempuran, tiba-tiba muncul ketua besar dari sakte King Hu yang bernama Taizu. Dia adalah pendekar tua yang telah mencapai kesaktian level tertinggi, di mana saat ini belum ada satupun pendekar yang mampu menandinginya. Namun di sini, Tang San berani menghadapi Taizu meskipun dia merasa tidak akan sanggup melawannya. Dan benar saja, Taizu dengan mudah mengalahkan Tang San. Di saat Taizu hendak menyerangnya lagi, tiba-tiba muncul ketua sakte menghadangnya. Kemudian ketua sakte memerintahkan Tang San dan anggotanya yang tersisa untuk segera pergi. Karena ketua sakte sendiri yang akan melawannya, walaupun dia tahu bahwa Taizu bukan tandingannya. Setelah semua muridnya pergi, sang ketua mengeluarkan kekuatan tertingginya untuk melawan Taizu. Namun dengan santuinya, Taizu tidak gentar sedikit pun. Hingga akhirnya ketua sakte Gui Yuan pun tewas. Sementara itu, Tang San dan adik seperguruannya yang berhasil lari, mereka hanya bisa melihat kehancuran saktenya dari kejauhan dengan ledakan yang sangat dahsyat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya lagi menggunakan kuda. Tetapi di tengah perjalanan, Tang San kelenger, sedangkan adik seperguruannya melihat ada seorang yang telah menghampirinya. Tiga hari kemudian, dan Tang San pun tersadar dari kelengernya. Di situ tiba-tiba Tang San dikagetkan dengan melihat King Er yang masih hidup. Tak lama, adik seperguruan bernama Dahu pun datang dan mengatakan bahwa gadis itu mirip dengan King Er bernama Nona Li Jun, putri saudagar kaya yang sedang melakukan perjalanan dagang. Di mana mereka menemukan Tang San dan Dahu sedang kelenger lalu menyelamatkannya. Tang San kemudian berterima kasih kepada paman Li Jun yang bernama Glintong, dan Glintong juga merupakan pemimpin dari kelompok mereka. Sang paman lalu mempersiapkan mereka berdua untuk makan dan menyuruh mereka agar besok pagi untuk segera pergi, karena sang paman dan kelompoknya tidak terlibat urusan Tang San. Sang paman juga mengatakan bahwa Tang San dan adiknya telah menjadi buronan sakte besar. Bahkan sakte King Hu akan memberikan imbalan bagi siapapun yang berhasil menemukan Tang San. Di tempat lain, tepatnya di markas besar sakte King Hu, terlihat kemunculan seorang pendekar berilmu tinggi yang bernama Paisan. Setelah admin telusuri, ternyata kesaktian Paisan setara dengan pendekar Taizu dengan menunjukkan serangan kecilnya yang mampu menghabisi puluhan prajurit tanpa menyentuhnya. Kedatangan Paisan ternyata hanya iseng saja. Dia mengenalkan dirinya bahwa di dunia ini bukan hanya Taizu yang memiliki kesaktian tingkat tinggi.
Tak lama, Guyong datang dan mengabarkan kepada Taesu bahwa dari seluruh sakte besar tidak ada yang mengenali pendekar bernama Paisan. Di sini Taesu juga baru mendengar nama Paisan dan menduga kekuatan Paisan setara dengannya. Lalu, Taesu pun memutuskan untuk segera pergi menuju tempat harta karun Kaisar Wu tersimpan. Sementara itu, Teng San dan adiknya masih bersama kelompok dagang. Di situ, Teng San merasa tidak enak hati dan memutuskan untuk pergi malam itu juga karena Teng San tidak ingin kelompok dagang menjadi terlibat akan masalahnya. Dan di saat Teng San hendak pergi, tiba-tiba sekelompok perampok datang menyerang untuk merampok. Akhirnya, Teng San pun turun tangan untuk membantu menghabisi para perampok tersebut. Setelah para perampok berhasil dikalahkan, ketua pun berterima kasih kepada Teng San atas bantuannya. Dan kini kelompok pedagang pun tidak mempermasalahkan lagi tentang kehadiran Teng San dalam kelompoknya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di kota Pengyun, di mana kota itu telah berkumpul para sakte besar dan pendekar-pendekar hebat lainnya. Lalu, mereka pun mencari sebuah penginapan. Teng San dan adiknya dipersiapkan kamar oleh Nona Rijun untuk beristirahat. Setelah mereka masuk, lagi-lagi Glintong datang dan menyarankan untuk tidak terlalu dekat dengan Teng San karena takut akan membahayakan keselamatan Nona Lijun. Di keesokan harinya, Lijun mengajak Teng San dan adiknya ke sebuah toko senjata, di mana toko tersebut milik kakak seperguruan Lijun yang dijuluki sebagai Raja Binatang atau Beastmaster. Dia adalah pendekar sakti dari Gunung Dewa. Di sini Raja Binatang sangat terkenal memiliki banyak benda pusaka. Hingga para pendekar sakti berkumpul di sana termasuk dari 9 sakte besar, di mana mereka sudah mengetahui tentang Teng San yang memiliki kunci Kaisar Wu. Dan siapapun yang berhasil menghabisinya, maka akan diberikan imbalan yang sangat besar oleh sakte King Hu. Saat Teng San hendak dikenalkan kepada Raja Binatang oleh Lijun, tiba-tiba muncullah seorang pendekar dengan membawa sebuah kapak untuk dijual. Setelah dicek pegawai toko dan mengetahui bahwa kapak tersebut palsu, namun orang itu tidak terima barangnya dibilang palsu dan memaksa untuk dibayar. Akhirnya Raja Binatang pun turun tangan, dan saat itu juga pendekar pemilik kapak tersebut melihat Teng San yang akan menjadi buronan sakte King Hu. Kemudian Nona Lijun meminta kepada Raja Binatang senjata terbaik untuk diberikan kepada Teng San. Namun Raja Binatang tidak mau memberikannya. Dia malah mengatakan dengan suara keras bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Teng San. Tentu saja hal itu didengar oleh seluruh pendekar sakte yang berada di sana. Namun di sini Teng San tidak takut dengan siapapun, dia pun menantang semuanya. Dan tak diduga, ternyata Raja Binatang melindungi Teng San. Setelah berhasil mengusir orang-orang tersebut, Raja Binatang memberikan sebuah pusaka tombak sakti kepada Teng San. Karena dia sangat mengagumi dan menghormati Teng San yang dianggap sebagai pendekar pemberani meskipun saktenya sudah dihancurkan. Di lain sisi, ternyata pendekar kapak mendatangi markas sakte King Hu. Dia menemui ketua muda untuk melaporkan bahwa kini Teng San berada di kediaman Raja Binatang dengan berharap mendapatkan imbalan besar dari ketua muda. Tak berselang lama, ketua muda dan para petinggi lainnya tiba di kediaman Raja Binatang dan langsung menyerang. Namun tiba-tiba Raja Binatang menghadangnya dan mengatakan jangan membuat onar di tokonya. Kemudian, salah satu pendekar sakte King Hu meminta maaf kepada Raja Binatang. Namun ketua muda tidak terima dan marah. Dan lagi-lagi anak buahnya mengatakan untuk mengalah sementara, karena dia belum tentu mampu melawan kesaktian Raja Binatang. Akhirnya mereka pun keluar. Ternyata adik Teng San telah ditangkap oleh sakte King Hu. Kemudian sebelum tuan muda pergi, dia mengatakan untuk segera menyerahkan kunci Kaisar Wu apabila ingin adiknya selamat.
Teng San yang mendengar hal itu pun dia pun marah dan akan menyelamatkan adik seperguruannya. Kemudian Teng San pun mendatangi markas Sakte King Hu seorang diri untuk menyelamatkan adiknya. Tetapi tak diduga adiknya dilempar dari atas hingga tewas. Sontak Teng San pun murka dan terjadilah pertarungan. Namun tiba-tiba Teng San dibawa kabur oleh gadis bersuara lanang bernama Daama dari Sakte Hong di antara 9 sakte terkuat di bumi. Sakte King Hu pun terus mengejar dan marah kepada Daama untuk tidak ikut campur. Tak lama datanglah para pendekar sakti termasuk Paisan, biksu sakti, penjaga Tesu, si kakek buta. Kini semua pendekar dari sakte besar berkumpul untuk memperebutkan kunci Kaisar Wu yang masih dipegang oleh Teng San. Mereka semua berdebat satu sama lain dan menyudutkan Sakte King Hu untuk tidak serakah. Akhirnya, semua sepakat untuk pergi bersama ke Gua Kaisar Wu dengan tujuan membagi rata keuntungan. Setelah Tesu dan Paisan pergi, para pendekar 9 sakte menekan Teng San untuk menyerahkan kuncinya dan mereka akan menjamin keselamatan Teng San dari ancaman Sakte King Hu. Namun jika tidak memberikan kunci itu, maka Teng San harus menghadapi 9 sakte besar. Karena tak ada pilihan lain, Teng San pun melemparkan kunci tersebut. Keesokan harinya, Teng San masih terpukul atas kematian adiknya. Dia juga mengatakan kepada Nona Li Jun untuk tidak berada di dekatnya, karena semua orang yang dekat dengan Teng San akan berakhir tewas. Namun Nona Li Jun tidak takut dan akan selalu membantu Teng San. Setelah Nona Li Jun pergi, Teng San pun menguburkan adiknya. Dia juga berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Sakte King Hu. Teng San kemudian pergi untuk menemui Li Jun. Namun sesampainya di sana, Teng San terkejut melihat kelompok dagang Li Jun sudah dibantai habis. Teng San lalu melihat Klintong masih hidup. Dia menanyakan keberadaan Nona Li Jun. Klintong mengatakan bahwa Nona Li Jun dalam bahaya. Dia dibawa oleh Sakte King Hu ke kota Pengyun. Kemudian dengan segera, Teng San pun pergi ke tempat tersebut. Setibanya di lokasi, Teng San langsung disambut oleh Tuan Muda bersama pasukannya, di mana Nona Li Jun juga ditahan olehnya. Dan terjadilah pertarungan singkat di mana Teng San mampu menghalau padang raksasa dari pasukan King Hu. Kemudian Nona Li Jun pun berhasil lolos dan mereka berdua berhasil kabur. Malam pun tiba dan kini berkumpullah para pendekar di depan Gua Kaisar Wu, termasuk para petinggi 9 sakte besar. Tak berselang lama, ketua muda mengabarkan kabar dusta kepada ayahnya bahwa Teng San sudah tewas. Kemudian Guyong memberikan arahan kepada 9 sakte untuk membagi 2 kelompok, yaitu sebagian masuk ke dalam dan sebagian lagi menjaga di luar. Karena jika kuncinya dicabut, maka gerbang akan tertutup selamanya. Dan akhirnya gerbang Kaisar Wu terbuka, lalu mereka pun memasuki gua lebih dalam. Saat di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan fenomena aneh di mana terlihat butiran cahaya mengelilingi mereka. Di sini Tezu yang sudah mengetahui akan adanya bahaya, dia pun menahan saktenya untuk berhenti. Dan benar saja, butiran kecil tersebut membakar mereka. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanannya dan berhasil melewati butiran itu yang disingkirkan oleh Tezu. Di saat yang sama, Teng San yang masih hidup, dia mendatangi gerbang Kaisar Wu. Semua penjaga yang ada di sana tidak ada yang mampu menandingi kehebatan Teng San. Mereka hanya bisa pasrah ketika melihat Teng San membawa kuncinya dan memasuki gua yang otomatis pintu tersebut langsung tertutup. Lalu, Teng San memasuki goa lebih dalam lagi hingga tibalah dan bergabung dengan para pendekar lain yang sedang berkumpul di gerbang dimensi ilusi. Sontak Sakte King Hu terkejut karena mengira Teng San sudah tewas. Lalu mereka pun satu persatu mulai bertarung memasuki dimensi ilusi dan siapapun yang memenangkannya, dia akan mendapatkan sebuah kitab pusaka yang berisi jurus kapak langit dan akan menjadi pendekar tak tertandingi di dunia sosmed.
回棋盘上的人决出胜负。 Namun tiba-tiba, kekacauan mulai terjadi setelah salah satu sakte menghabisi seorang dalam dunia nyata. Pada akhirnya, mereka pun memasuki dimensi lain secara bersamaan, di mana Teng San terlihat sedang berlari mencari para pendekar sakte King Hu untuk balas dendam. Kemudian salah satu pendekar King Hu terlihat sudah lama tak berdaya akibat diserang oleh hewan buas. Dan tak lama muncul saudaranya untuk menolongnya, namun dia menyuruhnya pergi untuk mencari tuan muda. Setelah temannya pergi, tiba-tiba muncul Teng San dan membunuh salah satu anggota sakte King Hu yang sudah lemah, dan Teng San mengambil peluitnya. Tak lama muncullah serigala berbulu domba dengan tubuh besar dan matanya menyala biru. Namun serigala itu tiba-tiba pergi melihat kunci yang Teng San pegang. Di lain sisi, ketua muda yang frustasi dan ketakutan tiba-tiba dia diserang oleh makhluk seperti zombie. Untung saja anak buahnya datang menyelamatkan ketua muda. Mereka berdua lalu segera pergi mencari ayahnya, dan terlihat sang ayah juga sedang berlari menuju suara peluit yang dikecohkan oleh Teng San. Anak buah tuan muda yang mengetahui bahwa suara peluit tersebut palsu, dia pun menahan ketua muda untuk tidak mengikutinya. Dan benar saja, Teng San pun muncul di hadapannya. Ketua muda yang ketakutan pun terus berlari di mana Teng San terus mengejarnya. Setelah lama berlari, akhirnya ketua muda pun bertemu dengan ayahnya. Dan ketika Teng San hendak menghabisi ketua muda, tiba-tiba kunci Kaisar Bu terjatuh yang membuat mereka bertiga memasuki dimensi terakhir di mana tempat tersebut tersimpan ilmu kesaktian tingkat tinggi, yaitu kapak langit. Dan tiba-tiba sebuah pintu portal muncul dan secara perlahan pintu tersebut akan tertutup. Sang ayah yang kebingungan antara menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan anaknya, dia pun memohon kepada Teng San agar tidak menghabisi putranya. Namun Teng San yang memiliki dendam membara, akhirnya Teng San menghabisi ketua muda. Setelah Guyong keluar dari tempat tersebut, dia terkejut melihat para pendekar dari 9 sakte sedang menyerap matahari mantra Kaisar Bu. Dia pun ikut melakukannya. Sementara itu, Tezu yang sedang berada di tempat lain di dalam goa, dia didatangi oleh Paisan dan mengatakan bahwa Paisan tidak akan melawan Tezu, melainkan ada seorang yang akan melawannya karena orang tersebut telah mencapai kesaktian level tertinggi. Di lain sisi, Teng San yang masih berada di tempat dimensi lain, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang master berilmu dewa. Dan tak diduga ternyata dia adalah jelmaan Kaisar Bu yang telah dirancang sebelumnya. Di sini Kaisar Bu akan memberikan seluruh ilmu kesaktiannya karena Teng San telah berhasil melalui tahapan-tahapan ujian dengan sempurna. Kemudian setelah berhasil menguasai seluruh kesaktian Kaisar Bu, Teng San pun menemui Tezu melalui pintu dimensi. Dan kini Teng San bisa keluar masuk kemanapun tanpa kunci. Lalu Tezu pun terkejut karena orang yang dimaksud oleh Paisan adalah Teng San. Sebelum bertarung, Teng San mengeluarkan kekuatan ilusinya dengan logo tengkorak, sedang ilusi dari Tezu adalah pohon karsem. Akhirnya, Teng San pun berhasil menghabisi Tezu dengan pedangnya. Dan secara bersamaan, para pendekar yang sedang menyerap energi telah selesai yang membuat mereka semua bahagia. Tak lama, sebuah pintu terbuka. Namun saat mereka keluar, Guyong dan lainnya terkejut melihat Tezu sudah tewas. Beberapa saat kemudian, Paisan muncul yang ternyata meminjam raga adiknya yang telah tewas. Terungkap fakta, Paisan adalah pendekar sakti berilmu tinggi sekelas dewa. Dan ternyata ini semua dialah yang mengaturnya. Dia juga sudah mengamankan Nona Li Jun yang ternyata murid dari Paisan. Kemudian Paisan pun pergi dengan mengampuni Guyong. Dan kini pendekar terkuat nomor 1 di dunia adalah Teng San. Setelah semuanya kembali normal, Teng San bertemu Nona Li Jun.
dan memberikan sebuah kalung yang bertanda kini mereka akan bertualang lagi. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Book of the Ninth Cauldron. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.